Kata Rode dengan konsep baru, praktikum pemasaran farmasi telaah kasus dari kelompok 3. Visi dan misi Kata Rode. Visi, meningkatkan secara berkelanjutan semua aspek di dunia di mana PepsiCo beroperasi, baik lingkungan, sosial, dan ekonomi, menciptakan hari depan yang lebih baik daripada hari ini. PepsiCo saat ini aktif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia. Ini tercermin dalam slogan yang dikampanyekan oleh PepsiCo, yaitu Performance with Purpose, Human, Environment, and Talent. Misi, to make PepsiCo the world's premier consumer product company focused on convenient food and beverage. Untuk menjadikan PepsiCo sebagai perusahaan produk konsumen utama di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman yang nyaman, didukung dengan nilai-nilai perusahaan antara lain 1. Sustained growth atau pertumbuhan berkelanjutan, empowered people, orang yang diperberdayakan, responsibility and trust, tanggung jawab dan kepercayaan. Sejarah Kata Rode. The Kata Rode Company Inc. adalah pabrikan Amerika untuk produk minuman dan makanan bertema olahraga, dibuat berdasarkan lini produk andalannya minuman olahraga. Kata Rode saat ini diproduksi oleh PepsiCo dan didistribusikan di lebih dari 80 negara. Minuman ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1965 oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Robert Card. Awalnya diproduksi dan dipasarkan oleh Comstock Halifax. Merek Kata Rode dibeli oleh perusahaan Quaker Oats pada tahun 1983, yang kemudian dibeli oleh PepsiCo pada tahun 2000. Pada 2010, Kata Rode adalah merek PepsiCo terbesar keempat berdasarkan penjualan retail tahunan di seluruh dunia. Itu bersaing dengan Coca-Cola, Powerade, dan air vitamin merek di seluruh dunia dengan Lacosette dalam Britania Raya. Di Amerika Serikat, Kata Rode menyumbang sekitar 75% pangsa pasar dalam kategori minuman olahraga. Analisa SWOT Kata Rode. Kekuatan, Kata Rode memiliki infrastruktur dan distribusi yang kuat dari perusahaan induknya PepsiCo. Merek ini memiliki berbagai macam produk seperti minuman energi dan makanan nutrisi olahraga lainnya. Kata Rode tersedia di lebih dari 80 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan lain-lainnya. Merek memiliki daya ingat yang kuat karena periklanan dan pemasaran yang baik melalui saluran TV, iklan online, pemasaran digital, iklan cetak, dan lain-lain. Kata Rode telah berinvestasi dalam memsponsori beberapa tim dengan acara olahraga secara global untuk meningkatkan jangkauan dan visibilitasnya. Merek ini juga telah melakukan diversifikasi dalam pelacak kebugaran yang dapat dikenakan untuk mengukur kinerja atlet dan statistik vital. Kelemahan ada 2. Persaingan yang kecek di segmen ini berarti pangsa pasar yang terbatas dan perpindahan merek yang tinggi. Institusi tertentu telah mengangkat masalah kesehatan pada konsumsi minuman kesehatan instan. Peluangnya, Kata Rode dapat memanfaatkan merek Pepsi yang sukses untuk memperluas jangkauannya. Merek dapat fokus pada lebih banyak iklan menggunakan dukungan selebriti seperti atlet olahraga untuk terhubung dengan konsumen. Yang terakhir ada diversifikasi ke produk kinerja baru dapat membantu merek tumbuh. Ancaman, muncul produk minuman lain oleh persaingan dapat berdampak pada bisnis Kata Rode. Orang dan organisasi yang sadar akan kesehatan seringkali dapat memprotes minuman energi yang dapat memengaruhi citra mereknya. Produk Kata Rode dengan kemasan baru. Kata Rode pernah dipasarkan di Indonesia dengan kemasan botol kaca sebagai minuman isotonik dengan berbagai rasa. Kemudian, Kata Rode muda baru dikemas dalam botol plastik dengan kemasannya lebih besar dan harganya turun dari harga lama. Ini merupakan strategi untuk menarik konsumen. Pepsi-Cola juga membangun pabrik Kata Rode di Cikampek, Jawa Barat. Pihak PepsiCo yakin Kata Rode akan bersaing dengan produk minuman isotonis lainnya. Target menjual Kata Rode sebanyak-banyaknya. Hal ini dibuktikan dengan penjualan Kata Rode tahun lalu mencapai $6 miliar atau 55,8 triliun. Kata Rode lebih mudah masuk ke pasar Indonesia karena sudah mendapat informasi yang cukup dari pemain lama Pocari Sweat.
Munculnya persaingan dari kata Rode, Pocari Sweat gencar dalam melakukan promosi edukasi terhadap masyarakat melalui iklan. Kampanye dari Pocari Sweat bahwa minuman isotonik bisa dikonsumsi seperti air mineral biasa. Promosi ini cukup memerlukan biaya, akan tetap hasilnya cukup lumayan. Penjualan Pocari Sweat mencapai 1,75 juta kaleng per hari. Penjualan ini meningkatkan 35% dibanding angka penjualan tahun 2007. Penjualan tersebut harus tetap ditingkatkan kapasitasnya sebab produksi Amerta yang mencapai 2,5 juta kaleng per hari. Target omsetnya bisa mencapai 1 triliun tahun 2008. Pertempuran pasar. Pesaing Pocari Sweat tetap tenang menghadapi kata Rode ketika muncul kembali. Mereka yakin kalau minuman isotonis yang diingat masyarakat yaitu Pocari Sweat. Untuk perusahaan Coca-Cola tetap bersaing dengan Pepsi Cola, minuman Powerade masih belum bisa mengalahkan penjualan dari Pocari Sweat, tapi Coca-Cola tetap optimis untuk merebut pasar karena Coca-Cola merasa sudah lama berada di Indonesia. Jaringan distribusi Coca-Cola sudah mencapai 1 juta pedagang. Coca-Cola memberikan kulkas pendingin di toko penjual Coca-Cola dengan menyelipkan Powerade. Pesaing terbesar Pocari Sweat sebenarnya adalah Mizone. Meskipun Mizone pernah ditimpa isu pengawet sekitar 2 tahun lalu, tetapi Mizone giat melakukan promosi untuk mendongkrak omset. Salah satu usahanya adalah testimoni tentang Mizone. Mereka memasang kamera tersembunyi untuk penegak Mizone.